صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم إني زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Alhamdulillah, sahabat komunitas Gerakan Cinta Masjid dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah, dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, 4 Ramadan Allah masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, nikmat iman, Islam, dan hidayahnya kepada kita semua, hingga pada 4 Ramadan ini kita masih mampu menjalankan aktivitas, menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada pagi hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab Fadilah Ramadan karangan Khairul Hadis Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi rahmatullah alaih. Bab tentang amalan Syekh Mahmudul Hasan rahmatullah alaih di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Mahmudul Hasan rahmatullah alaih yang digelari Syekh Negeri India biasa mengerjakan sholat nafil setelah sholat tarawih dan mendengarkan bacaan Al-Quran beberapa orang hafiz secara bergantian hingga waktu fajar. Syekh Abdurrahim Raipuri rahmatullah alaih sibuk membaca Al-Quran siang dan malam selama bulan Ramadan, sehingga ia tidak sempat melakukan surat menyurat atau menerima tamu. Para khadim dekatnya saja yang diizinkan sebentar menemuinya setelah sholat tarawih ketika minum 1-2 cangkir teh susu. Maksud saya menceritakan amalan para masyayikh dalam menghabiskan bulan Ramadan ini bukan sekedar untuk bahan bacaan atau menyebarkan cerita-cerita menarik, tetapi bertujuan untuk mendorong kita agar mengikuti mereka sesuai kemampuan kita. Orang yang tidak terpaksa dengan pekerjaan dunia di bulan Ramadan, alangkah baiknya jika ia berusaha untuk bersungguh-sungguh dalam sebulan ini. Setelah ia menyia-nyiakan masa 11 bulan, maka bagi orang-orang yang biasa bekerja di kantor dari pukul 10 hingga pukul 16, apa sulitnya bagi jika pada bulan Ramadan dari subuh sampai jam kerja waktunya digunakan untuk membaca Al-Quran, sebagaimana ketika ia sibuk dengan urusan kantor. Ternyata bisa juga ia meluangkan waktu untuk urusan dunia lainnya. Bagi yang sibuk di pertanian dan dia bukan seorang buruh, jelas tidak ada penghalang untuk membaca Al-Quran. Ketika bekerja di sawah, ia bebas menggunakan waktu kerjanya. Sambil duduk-duduk ia dapat membaca Al-Quran. Demikian pula dengan pedagang pada bulan Ramadan. Setidaknya ia dapat mempersingkat jam kerjanya, atau paling tidak menunggu dagangannya sambil membaca Al-Quran, karena antara Ramadan dan Al-Quran tidak bisa dipisahkan. Kami ulangi. Amalan Syekh Mahmudul Hasan rahmatullah alaih di bulan Ramadan. Syekh Mahmudul Hasan rahmatullah alaih yang digelari Syekh Negeri India biasa mengerjakan sholat nafil setelah sholat tarawih dan mendengarkan bacaan Al-Quran beberapa orang hafiz secara bergantian hingga waktu fajar. Syekh Abdurrahman Raipuri rahmatullah alaih sibuk membaca Al-Quran siang dan malam selama bulan Ramadan, sehingga ia tidak sempat melakukan surat menyurat atau menerima tamu. Para khadim dekatnya saja yang diizinkan sebentar menemuinya setelah sholat tarawih ketika minum 1-2 cangkir teh susu. Maksud dari cerita ini, amalan para masyayikh dalam menghabiskan bulan Ramadan ini bukan sekedar untuk bahan bacaan atau menyebarkan cerita-cerita menarik, tetapi bertujuan untuk mendorong kita agar mengikuti mereka sesuai kemampuan kita. Orang yang tidak terpaksa dengan pekerjaan dunia di bulan Ramadan, alangkah baiknya jika ia berusaha untuk bersungguh-sungguh dalam sebulan ini, setelah ia menyia-nyiakan masa 11 bulan.
Bagi orang yang biasa bekerja di kantor dari pukul 10 pagi hingga pukul 16 sore, apa sulitnya jika pada bulan Ramadan dari subuh sampai jam kerja waktunya digunakan untuk membaca Al-Quran, sebagaimana ketika ia sibuk dengan urusan kantor. Ternyata bisa juga ia meluangkan waktu untuk urusan dunia lainnya. Bagi yang sibuk di pertanian dan dia bukan seorang buruh, jelas tidak ada penghalang untuk membaca Al-Quran ketika bekerja di sawah. Ia bebas menggunakan waktu kerjanya. Sambil duduk-duduk ia dapat membaca Al-Quran. Demikian pula dengan pedagang. Pada bulan Ramadan, setidaknya ia dapat mempersingkat jam kerjanya atau paling tidak menunggu dagangannya sambil membaca Al-Quran. Karena antara Ramadan dan Al-Quran tidak bisa dipisahkan. Itulah tadi amalan Syekh Mahmudul Hasan rahmatullah alaih di bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan dan simak bersama bermanfaat, khususnya untuk dari kami pribadi. Marilah bersama kita niat untuk amal dan sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.